Nah, sekarang kita lihat seperti apa bahasa roh itu. Perhatikan saudara bahwa kalau Kisah pasal 2 itu adalah bahasa roh, seperti tadi kita sudah lihat, maka yang diberikan Roh Kudus untuk diucapkan para murid dalam Kisah pasal 2 itu adalah bahasa-bahasa, ya. Ini betul-betul sebuah bahasa, ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa, ya. Dan ini berarti bahwa yang disebut sebagai bahasa roh itu harus bahasa-bahasa, ya, harus bahasa-bahasa. Nah, saudara, saya akan memberikan beberapa dasar lain yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan bahasa roh itu adalah bahasa-bahasa biasa ini, ya. Pertama, kata glosa. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa memang kata glosa itu adalah artinya bahasa. Ini berlaku bagi perjanjian baru, perjanjian lama. Kata glosa itu digunakan sekitar 30 kali dalam perjanjian lama berbahasa Yunani, Septuaginta. Dan selalu berarti bahasa manusia yang normal, glosa itu. Ya. Itu pertama. Sehingga glosa berarti bahasa manusia normal. Kedua, saudara, di Kisah Rasul pasal 2 ayat 6 sampai 8. Kata bahasa di sana itu diterjemahkan dari kata Yunani diakletos atau diaklete. Saudara lihat ya ini. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam diakleto mereka sendiri. Ya. Dalam diakleto mereka sendiri, mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, dan seterusnya ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam diakleto kita sendiri? Jadi, murid-murid yang berbicara dalam bahasa roh di Kisah pasal 2 itu disebut menggunakan kata Yunani diakleto. Nah, dari kata diakleto inilah muncul kata dialek. Nah, jadi orang-orang yang hadir pada hari Pentakosta itu mendengar pesan Allah yang diberitakan dalam bahasa mereka atau dialek, logat mereka. Nah, bahwa ini dikatakan sebagai dialek atau logat, ini pasti harus bahasa biasa. Karena kita tahu bahwa mendengar orang Manado omong, kita tahu ini dialeknya Manado. Oh, ini dialeknya Ambon. Oh, ini dialek Papua. Ini dialeknya Jawa. Ya, dialek Sunda. Kita tahu. Tapi itu berarti dialek itu berhubungan dengan bahasa. Bukan dengan bunyi-bunyi saja. Bunyi-bunyi biasa saja tidak ada dialek. Ya. Maka kalau di dalam teks itu digunakan dialek, itu menunjukkan bahwa memang bahasa roh itu bahasa biasa. Ya. Ketiga, saudara, menarik sekali bahwa kata glosa yang merujuk kepada bahasa roh yang sejati, ya, itu selalu ditulis dalam bentuk jamak. Ya. Selalu ditulis dalam bentuk jamak, bahkan di sepanjang kitab Kisah para Rasul. Memang ada perkecualian di dalam 1 Korintus pasal 14, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 27 ini, ya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, itu kata Yunaninya dalam bentuk tunggal. Kenapa yang tunggal? Karena yang bicara satu orang. Jika ada.
Berarti jika ada satu orang yang berkata dengan bahasa roh, itu ya. Nah, selain ini, setiap kali Paulus mengacu kepada bahasa roh yang sejati, atau bahkan Lukas mencatat bahasa roh yang sejati di dalam Kisah Para Rasul, itu selalu dalam bentuk jamak. Ya, kita melihat nih, Kisah 10 ayat 26. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Ini kan kata bahasa roh. Sekarang sudah lihat teks Yunaninya. Ya, itu ada glossize. Saudara lihat yang saya kasih kotak merah itu ada NDFP, ya itu artinya bentuknya noun, datif, feminim, P itu plural. Itu berarti jamak. Ya. Glossize, jamak. Kisah 19 ayat 6. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Itu juga kalau kita lihat. Glossize juga. Itu ada bentuk plural. Yang anak panah merah itu. Anak panah merah itu ya. Nah, bahwa tiap kali bicara soal bahasa roh yang sejati, itu menggunakan bentuk jamak. Ini jelas menunjukkan bahwa itu harus bahasa. Itu harus bahasa yang sungguh-sungguh. Ya. Karena apa? Karena suatu ricauan saja atau bunyi-bunyi yang tak berarti, itu tidak mungkin ada dalam bentuk jamak. Ya. Ricauan tak mungkin digolongkan lebih dari satu. Karena apa? Ya, kalau begitu saya bicara satu kalimat, ya, lalu Pak Maurits bisa menerjemahkan atau menggunakan bahasa kalimat yang sama dalam bahasa Batak. Ya, siapa dalam bahasa Mandarin, satu dalam bahasa Timur, satu dalam bahasa apa? Kan bahasa banyak, maka dibentuk dalam bentuk jamak. Tapi ricauan-ricauan yang hanya apa itu jamak? Itulah sebabnya. Jadi begini ya, saudara. Kalau Paulus bicara bahasa roh sejati, dia selalu pakai glossize, jamak. Tapi kalau dia merujuk kepada bahasa roh aneh, bahasa roh palsu, itu dia pakai bentuk tunggal. Ya, itu dia pakai bentuk tunggal. Nah, sekarang kita melihat contoh. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Nanti sebentar saya jelaskan ya bahwa ini bahasa roh di sini yang Paulus sedang ngomong ini bukan bahasa roh yang sejati. Ini bahasa roh ala Korintus. Nah, sekarang bahasa roh ala Korintus ini saudara lihat dia. Bukan glossize, tapi glossa. Glosse, noun, dative, feminim, singular, bukan plural. Ya. Bentuk singular ini juga muncul di dalam pasal 14, 1 Korintus ayat 2, ayat 13, ayat 14, ayat 19. Intinya adalah, kalau Paulus bicara bahasa roh sejati, selalu dalam bentuk jamak. Bahasa roh palsu, itu bentuk tunggal. Nah, ricauan-ricauan itu memang cocok bentuk tunggal yang hanya itu kan tunggal saja, nggak ada macam-macam. Tapi kalau bicara bahasa sungguh-sungguh ini ada bahasa Mandarin, ada bahasa Alor, ada bahasa Sumba, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, kan banyak. Itulah sebabnya digunakan glossize, bentuk jamak. Maka bahasa roh yang sejati itu harus benar-benar bahasa. Itu harus benar-benar bahasa. Tidak bisa hanya ricauan-ricauan yang hanya itu saja. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Di 1 Korintus 12 ayat 10 itu ada juga karunia pendamping dari karunia bahasa roh ya. Yaitu karunia menafsirkan bahasa roh. Ketika roh memberikan satu orang karunia berkata-kata dengan bahasa roh, lalu orang lain dia memberikan karunia menafsirkan bahasa roh. Lalu Paulus juga memberikan aturan. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biar 2 atau sebanyak-banyak 3 orang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi ini memang wajib ada penafsiran ya. Nah, kata menafsirkan ini berasal dari bahasa Yunani hermeneo, yang bisa diartikan menafsirkan, bisa punya arti menerjemahkan. Di sini itu artinya menerjemahkan. Nah, saudara, sekarang coba pikir. Yang bisa atau yang memungkinkan untuk diterjemahkan, itu apa? Bahasa. Itu harus bahasa. Tung 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 tang tang tung tung tang tung 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 tang tung tung. Coba terjemahkan. Itu musik, Pak. Ya kan? Nggak bisa diterjemahkan. Itu bunyi-bunyi yang tak berarti. Iya, dan nggak jelas. Nggak jelas. Mau diterjemahkan apa? Bahwa bahasa roh itu harus diterjemahkan, itu menunjukkan bahwa itu memang harus bahasa. Ya, kalau bukan bahasa, kalau hanya bunyi-bunyi, gimana diterjemahkannya? Maka adanya karunia pendamping untuk menerjemahkan itu menunjukkan bahwa memang harus bahasa. Ya. Kalau Selain begitu, itu Pak, juga, ya. Gereja yang suka kali pakai 2 bahasa, berarti itu bahasa roh ya. Satu sisi bahasa Mandarin, satu sisi terjemahkan, satu sisi bahasa Inggris, satu terjemahkan boleh juga dikategorikan sebagai bahasa roh itu, Pak. Enggak. Karena itu kan tidak bernilai mujizat kan. Oh iya. Nanti kita bahas itu ya. Nanti kita lihat itu. Nah, kita juga melihat ya bahwa di dalam ayat ini kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, sebenarnya di Alkitab Indonesia ini agak kurang satu kata penting ya. Dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau kita lihat New American Standard Bible, ada kata various di situ ya. Various kind of tongues. Kata Yunaninya genos. Nah, kata genos ini, dari kata genos ini muncul generasi. Nah, genos ini berarti semacam suatu kelompok, suatu keluarga, satu ras, satu bangsa. Dan para ahli itu selalu bicara tentang keluarga bahasa. Ya. Rumpun bahasa. Ya. Family language. Nah, kalau memang ini menggunakan kata genos, dan itu menunjukkan keluarga bahasa, maka ini harus bahasa. Karena bunyi-bunyi tidak punya keluarga. Tidak punya genos. Hanya bahasa yang punya rumpun atau keluarga. Itu ahli-ahli bahasa mengatakan begitu. Ya. Dan selanjutnya adalah 1 Korintus 14 ayat 21. Itu menunjukkan bahwa bahasa-bahasa roh itu adalah bahasa asing yang diberikan sebagai suatu tanda kepada Israel yang tidak percaya. Sekarang kita lihat, tadi ada yang nanya ya. Dalam hukum Taurat ada tertulis, orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini.
Jadi Tuhan akan bicara terhadap Israel dengan menggunakan mulut orang-orang asing yang mempunyai bahasa lain. Berarti itu bahasanya bahasa orang lain, bahasa asing. Nah, Paulus bicara di sini, itu dia mengacu kepada kitab Yesaya. Kan dalam hukum Taurat ada tertulis, itu dia mengacu ke sini sebenarnya. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil, dan oleh orang-orang yang berbahasa asing, akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman pada mereka, inilah tempat perhentian, dan seterusnya. Saudara, mengapa ini? Karena Israel tidak percaya. Israel tidak percaya, ini kan yang tidak percaya ini kan Israel. Ya. Aku akan berbicara kepada bangsa ini, berarti bangsa Israel. Israel itu tidak percaya. Maka Tuhan akan berbicara kepada mereka menggunakan orang asing atau bahasa lain. Orang-orang yang berbahasa asing kepada bangsa ini. Nah, berarti orang-orang dari bangsa lain atau orang-orang dengan bahasa asing ini akan berbicara kepada Israel yang tidak percaya. Itulah sebabnya di ayat 22 dibilang karunia bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Seperti Israel yang tidak beriman. Maka Tuhan berbicara kepada mereka melalui bahasa asing sesuai dengan nubuatan tadi. Berarti itu bahasa kan? Bahasa yang diucapkan oleh orang-orang asing atau asing dari bahasa itu. Nah ini secara konteks itu akan menunjuk pada bangsa Asyur, tapi itu juga punya penggenapan yang jauh ke depan yang menunjuk bahwa ternyata memang banyak orang tidak percaya di Israel dan Tuhan menggunakan mujizat bahasa, yaitu orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang asing bagi mereka tapi diterima oleh orang-orang pada hari Pentakosta. Nah, semua data ini itu menunjukkan bahwa ya bahasa roh itu sesungguhnya adalah bahasa-bahasa. Seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, Prancis, ya, Yunani, Ibrani, Aram, Mandarin, apa saja. Itu semua adalah bahasa. Nah, David Becker itu mendefinisikan bahasa itu sebagai bahasa itu sistem perkataan-perkataan yang dipakai oleh bangsa-bangsa atau kelompok tertentu. Misalnya dalam ayat-ayat ini ya. Perhatikan ya, di situ ada kata-kata sistem perkataan. Bahasa adalah sistem perkataan. Nah, kalau bahasa adalah sistem perkataan, itu berarti, dan kita semua tahu bahwa yang namanya bahasa itu dia kan harus mengandung sejumlah kosakata atau perbendaharaan kata yang dapat dipakai untuk berkomunikasi. Perbendaharaan kata itulah yang membedakan bahasa dengan bunyi-bunyi atau ricauan. Karena bunyi-bunyi atau ricauan itu tidak membutuhkan banyak perbendaharaan. Drum itu bisa mengeluarkan bunyi berulang-ulang. Dum 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 dam dum 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 dam dum dum. Ya tapi bunyinya ya hanya 1, 2 itu. Tapi bahasa tidak begitu. Bahasa membutuhkan banyak kosakata. Nah, kalau apa yang sedang kita bicarakan ini disebut bahasa roh, bahasa, maka seharusnya itu mengandung banyak kosakata. Anehnya sekarang ada banyak orang mengaku berbahasa roh, tapi yang dikeluarkan dari mulutnya ya tidak menunjukkan adanya perbendaharaan kata yang cukup. Melainkan hanya beberapa kata yang terus diulang-ulang dan itu lebih cenderung kepada sebuah bunyi atau ricauan saja. Ya.
kurala masike lama sandala kurala masike lama sanda bala 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 jiji dan beberapa kata jenis lain. Itu jelas bukan bahasa. Karena itu tidak bisa dianggap sebagai bahasa roh. Saudara, perhatikan sungguh-sungguh ya, bahwa mereka yang mengaku sedang berbahasa roh, apakah kata-kata yang mereka keluarkan itu mengandung kosakata yang cukup atau tidak? Ingat juga bahwa kita bisa saja tidak mengerti suatu bahasa. Tapi kita tahu bahwa orang itu berbicara dalam perbendaharaan kata-kata yang cukup. Ya, walaupun kita tidak mengerti. Ilo mas hoham nao. Kana be hompen. Imas homi pumpipen na mas mupen kay naik. Mupen loy tat naik. Af hambait kay ma hambay la tusa-tusa. Homne na ne. Kana be impen. Lam tu. Kasih. Salam. Me, leko. Leko pa. Nona, ko ama uen itun lail ko en. Isa itu ten ko. Kasale home bumbin. Nek na leo kleuf. Kain naik. Ko alam na. Ato ni bin kana pen falet tabui. Iho wa makum. Saudara tidak mengerti ya? Saudara tidak mengerti, tapi saudara tahu itu bahasa. Karena ada kosakata dia ngomong nggak sama. Ya. Tapi kalau dia hanya bunyinya hanya itu saja, itu tidak bisa tergolong bahasa. Sedangkan tadi yang kita sudah lihat, itu bahasanya itu memang itu betul-betul bahasa.